Beberapa tahun lalu, saya punya teman dari Rwanda yang berangkat ke Teluk Persia dan sukses mengorganisir acara penginjilan di sana. Dan saya terus bertanya kepadanya, apakah kamu yakin kita bisa? Kamu pikir mereka akan izinkan kita adakan penginjilan besar? Dan dia berkata, oh Sammy, percayalah pada Tuhan. Dia berjanji pada kami akan melakukannya dan dia melakukannya. Kami punya acara ini dan itu awal dari pelayanan luar biasa di seluruh wilayah dunia. Tuhan memberkati dan bergerak dengan cara yang kuat. Teman saya adalah inspirasi bagi saya karena saya ingat ketika pertama kali ke Rwanda, Tuhan telah memberkati dengan cara luar biasa. Dia mengirim seseorang peta setiap negara di Afrika dan Timur Tengah dan dia berkata kita perlu pergi ke sini. Dan dia memiliki prioritas untuk semuanya. Dan dia hanya punya iman. Dan itu kegembiraan dan dorongan buat hatiku. Dan Tuhan baru saja mengingatkan saya tentang Yosua. Bagaimana Yosua yang muda mempercayai Tuhan dan diberi tanah yang dijanjikan. Ingat saat Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir. Dia janjikan tanah untuk mereka. Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan mereka dan mengutus Yosua untuk masuk ke tanah baru, tanah yang dijanjikan. Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan mereka dari Mesir, namun mengutus Yosua untuk membawa mereka ke tanah yang dijanjikan. Ya, dan pasal 1 Yosua ayat 3 mengatakan bahwa Tuhan memberitahu Yosua, setiap tempat yang kamu injak, aku akan memberikannya kepadamu. Dan Yosua berkata, melihat Tuhan bekerja kuat. Ada beberapa hal yang saya ambil dari ini secara praktis. Saat saya melihat Yosua dan kisah tentang bagaimana Tuhan mengutus Yosua sebagai pemimpin muda baru yang masuk. Pertama-tama ada janji dari Tuhan. Dan dia harus berdiri dengan iman teguh atas janji itu. Tuhan berkata, setiap tempat kamu injak, aku berikan kepadamu. Tuhan membuat janji itu kepada Yosua dan dia mempercayai serta yakin kepada Tuhan. Kamu tahu, kamu akan menemukan ini. Ibrani pasal 11 mengatakan bahwa tanpa iman mustahil untuk meyakinkan Tuhan. Jadi kita harus terima kata-kata Tuhan apa adanya, percaya padanya, janjinya ya dan amin. Mereka memang begitu dan kita bisa berdiri di atas janji-janji tersebut. Jadi kita perlu mengklaim janji-janji Tuhan. Itulah yang dilakukan Joshua. Dia berdiri di atas janji dari firman Tuhan. Tetapi Joshua melakukan lebih. Dia tidak hanya berdiri pada janji Tuhan tapi bertindak berdasarkannya. Dia mematuhi firman Tuhan. Kamu lihat dia pergi ke tanah itu. Dia tak hanya berkata, oh Tuhan saya percaya kepadamu tanpa berusaha. Tidak, sebenarnya dia melakukan tindakan sesuai dengan apa yang telah dikatakan Tuhan. Dia meletakkan kakinya di tanah itu dan Tuhan setia pada janjinya. Yosua menaati firman Tuhan. Selalu setia padanya. Dan itu adalah hal yang Tuhan beritahu kepada Yosua untuk berhati-hati mematuhi semua yang kuperintahkan. Dan kedua hal tersebut berjalan bersama. Seringkali kita membahas iman atau ketaatan. Itu keduanya. Bukan yang satu atau yang lain. Kita menemukan itu dalam kisah Yosua. Ya, jadi saya ingin mendorong Anda. Jika ingin jadi apa yang Tuhan mau, jika ingin lakukan apa yang Tuhan mau, jika ingin jadi orang yang Tuhan mau, maka percaya pada firman Tuhan dan taati. Klaim janji-janjinya, bertindak sesuai itu. Tuhan akan memberkati kamu dengan cara hebat.